Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-39 yang akan membahas kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, kalau kita membaca kitab Gundul, pasti kita akan banyak menjumpai kalimat kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Maka kita harus tahu seluk-beluk kalimat kana dan saudara-saudaranya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas kana dan saudara-saudaranya. Kana wa akhwatuha. Kana ada 3 macam. Kana wa akhwatuha itu ada 3 macam. 1, kana tamah. Yang kedua, kana naqisah. Dan yang ketiga, kana zaidah. Kana tamah adalah kana yang amalnya seperti amalnya fi'il terhadap fa'ilnya. Kita sudah pernah mempelajari fi'il dan fa'il. Kana tamah ini amalnya seperti amalnya fi'il terhadap fa'ilnya. Dan fa'il itu hukumnya rofa. Ini sudah kita pelajari sampai mendetail. Silahkan diulang lagi kalau sudah lupa. Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Karena ada siapa Allahu Allah, wala syai'a dan tidak ada sesuatu ma'ahu yang bersama Allah. Maksudnya itu yang bisa menandingi Allah. Yang kedua, kana naqisah. Kana naqisah ini contohnya seperti kana ada siapa Muhammadun Muhammad, ada itu jalisan orang yang duduk. Jadi kana naqisah ini amalnya adalah merafa'kan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi ada susunan mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana. Contohnya kana Muhammadun jalisan. Asalnya Muhammadun jalisun. Muhammad sedang duduk. Lalu kemasukan kana menjadi kana Muhammadun jalisan. Nah, inilah kana naqisah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan yang ketiga adalah kana zaidah. Contoh, kana aliyun qaimun. Kana aliyun utawi Ali itu qaimun orang yang berdiri. Nah, kana zaidah ini sifatnya itu tambahan. Jadi tidak beramal seperti kana yang tamah ataupun naqisah. Nah terus ya udah ditambahkan saja begitu. Tidak beramal apa-apa. Yang kita bahas di dalam bab kana wa akhwatuha itu adalah yang nomor 2 ini, kana naqisah, yaitu yang merafa'kan mubtada dan menasobkan khobar. Kaidah, kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Kaidah ini harus kamu ingat-ingat bahwa kana itu bisa merafa'kan mubtada dan menasabkan khobar. Tadkhulu kana wa akhwatuha alal mubtada wal khobar fatarfa'u al awwala wa yusamma ismaha wa tansibu as-tsaniya wa yusamma khobaroha. Kana dan saudara-saudaranya ini bisa masuk pada susunan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar itu kalau sudah kemasukan kana, maka yang pertama maksudnya mubtada itu dibaca rafa. Dan kalau tadi sebutannya itu mubtada, sekarang setelah kemasukan kana sebutannya tidak mubtada tapi isimnya kana. Kalau saudaranya kana ya namanya misalnya laisa, isimnya laisa. Kalau dama ya isimnya madama. Begitu seterusnya, nanti kita lihat. Dan kana wa akhwatuha itu bisa menasabkan yang kedua, maksudnya khobar dari mubtada yang telah menjadi isimnya kana.
susunan mubtada dan khobar, kalau kemasukan kana, mubtada'nya menjadi isimnya dan dibaca rofa, i'rabnya rofa. Dan yang kedua berarti khobarnya kana, ini hukumnya dibaca nasab sebagai khobar daripada kana wa akhwatuha. Agar lebih jelas, coba kamu perhatikan contoh ini. Contoh sebelum kemasukan kana wa akhwatuha, artinya masih berupa susunan mubtada dan khobar. Al-baitu kabirun, al-baitu utai rumah itu kabirun besar, ini mubtada khobar. Allahu utai Allah itu ghafurun maha pengampun. At-talibani utawi dua orang mahasiswa atau santri itu mujtahidani, giat keduanya. Al-muslimuna utai orang-orang Islam itu najihuna, orang-orang yang sukses. Nah, ini susunan mubtada khobar sebelum kemasukan kana wa akhwatuha. Nah, ketika sudah dimasuki kana, inda dukhuli kana, jadi susunannya kalau tadi mubtada dan khobar, sekarang menjadi kana, kemudian isim kana dan khobar kana. Contoh, al-baitu kabirun, sebelum kemasukan kana, setelah kemasukan kana menjadi kana al-baitu kabiron. Kana ada, apa al-baitu rumah itu kabiron besar. Kana ada siapa Allahu, Allah ghafuron maha pengampun. Kana ada siapa at-talibani dua orang santri itu mujtahidaini, giat keduanya. Karena ada siapa al-muslimuna, orang-orang muslim itu najihina, orang-orang yang sukses. Coba kita perhatikan. Kanal baitu kabiron, al-baitu kabirun asalnya, kemasukan kana, maka al-baitu itu menjadi isimnya kana. Isimnya kana hukumnya dibaca rofa, maka dibaca al-baitu, bukan al-baita atau al-baiti. Kabiron asalnya kabirun sebelum kemasukan kana. Sekarang kafal kabirun menjadi khobar daripada kana, maka hukumnya nasab, sehingga dibaca nasab kabiron. Allahu ghafurun, Allahu sebagai mubtada, ghafurun sebagai khobar. Lalu kemasukan kana, Allahu menjadi isim kana, ghafuron menjadi khobar daripada kana. Hukumnya khobar itu nasab, hukumnya isimnya kana adalah rofa. Allahu. Kana talibani mustahidaini, asalnya at-talibani mustahidani, kemudian kemasukan kana, at-talibani menjadi isimnya kana, mujtahidaini menjadi khobar kana. Kanal muslimuna najihina, asalnya al muslimuna najihuna, susunan mubtada khobar. Ketika sudah kemasukan kana, al muslimuna sebutannya tidak mubtada tapi isim kana. Isim kana hukumnya rofa, tanda rofanya wawu. Kenapa? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Najihina tadinya menjadi khobar, sekarang menjadi khobar dari kana. Nah, saya ulangi ya, ini kaidahnya. Tadkhulu kana wa akhwatuha alal mubtada wal khobar. Kana dan saudara-saudaranya itu bisa masuk mempengaruhi susunan mubtada dan khobar. Nah, karena kalau sudah masuk pada susunan mubtada khobar, maka mubtada itu dibaca rofa atau i'rabnya rofa, yang kemudian disebut isimnya kana, dan khobar itu di i'rabnya menjadi nasab. Kalau aslinya, kalau tadi sebelum kemasukan kana rofa, setelah kemasukan kana i'rabnya menjadi nasab, dan sebutannya tidak khobar begitu saja tapi khobar kana. Nah, contoh Muhammadun karimun, ini susunan mubtada khobar, kemudian kemasukan kana menjadi kana Muhammadun kariman. Kana ada siapa Muhammadun, Muhammad itu kariman, orang yang mulia. Nah, itu
kaedah yang harus kamu ingat-ingat. Nah, kemudian saudara-saudaranya kana itu ada 13, semuanya fi'il, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kana dan saudara-saudaranya itu ada yang tamah, ada yang nakisah, dan ada yang zaidah. Karena yang zaidah itu tidak mempunyai arti apa-apa, ya udah tidak usah kita bahas. Sekarang yang tam dan nakis. Karena yang tam itu maknanya ada. Nah, yang nakis itu tergantung konteksnya kalimat. Kadang cocok diberi arti jadi atau menjadi, kadang cocok diberi arti ada. Asbaha ketika masih tam, maka artinya masuk waktu pagi, waktu subuh. Tapi kalau sudah menjadi nakis, asbaha yang nakis itu artinya menjadi. Contohnya, kana Khalidun maridon, kana ono sopo Khalidun, si Khalid itu maridon, orang yang sakit. Asbaha menjadi apa, albardu dingin, itu syadid dan sangat dingin. Albardu menjadi isimnya asbaha, syadid dan menjadi khobarnya asbaha. Amsa itu makna tamnya adalah sore, masuk waktu sore. Kalau makna nakisnya itu menjadi, sama dengan asbaha. Jadi menjadi amsa, menjadi siapa Zaidun, Zaid itu fahiman, orang yang paham. Azha makna tamnya adalah masuk waktu duha, makna nakisnya menjadi. Azha menjadi siapa al-faqihu, orang yang ahli ilmu fikih, itu waro'an, orang yang waroi. Waroi itu orang yang takut melakukan dosa. Zolla makna tamnya menaungi, makna nakisnya artinya senantiasa. Contoh, zolla senantiasa siapa Zaidun, Zaid itu iman, orang yang berpuasa. Bata makna tamnya bermalam, makna nakisnya menjadi. Contoh, bata menjadi siapa Zaidun, Zaid itu syahiron, orang yang begadang, yang tidak tidur. Soro artinya menjadi, kalau makna tamnya. Makna nakisnya juga menjadi. Jadi sama ini antara soro yang tam dan soro yang nakis, artinya sama-sama menjadi. Contoh, soro menjadi apa? As-sa'ru, harga itu rohison, murah. Selanjutnya saudaranya kana wa akhwatuha adalah laisa. Laisa makna tamnya tidak ada. Laisa ora ono. Kalau makna nakisnya tidak. Contoh, laisa tidak, an-najahu sukses itu sahlan, gampang. Sukses itu tidaklah mudah. Mazala itu arti tamnya, makna tamnya tidak hilang, makna nakisnya senantiasa. Mazala senantiasa siapa Zaidun, Zaid itu aliman, orang yang alim. Mabariha ini makna tamnya ora lebar-lebar, tidak selesai-selesai. Makna nakisnya senantiasa. Contoh, mabariha senantiasa siapa al-jundiyu, tentara itu wakifan, berdiri. Tentara itu senantiasa berdiri. Manfakka tidak lepas-lepas, itu makna tamnya. Makna nakisnya senantiasa. Contoh, manfakka senantiasa apa, atiflu anak kecil atau bayi itu naiman, tidur. Mafati'a arti tamnya, makna tamnya tidak berhenti, makna nakisnya senantiasa. Contoh, mafati'a senantiasa
Siapa al-muhandisu, seorang insinyur, itu yabni, membangun. Madama, makna tamnya selaginya, selagi. Makna nakisnya senantiasa. Contoh, layan tasiro, tidak akan menang siapa al-aduwu, musuh, madama, selaginya at-ta'awunu, saling menolong itu qaiman, tegak. Inilah Kana dan saudara-saudaranya. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.